Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Caiti Dayat dengan NIM 10302400041. Saya dari kelas IT 4801. Di sini akan menjawab dan menjelaskan soal-soal dari tugas kalkulus sub CLO 4. Baik, di sini ada 2 soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan H kecil T yang didefinisikan sebagai berikut. HT sama dengan T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat. Lalu, pertanyaan poin yang pertama, jika H besar T merupakan antiturunan dari H kecil T, maka tentukan H besar T. Di sini biasanya kita menggunakan U sama dengan ataupun DU dan sebagainya. Kita masukkan terlebih dahulu. Tadi itu fungsinya adalah HT sama dengan T per 1 plus T kuadrat lalu dikuadratkan. Di sini U-nya itu sama dengan kita mengambil yang di pernya ini, yaitu 1 plus T kuadrat. Lalu turunan dari U yaitu DU sama dengan 2T dikali DT. DT ini biasanya menggunakan huruf DX. Di sini kita menggantinya dengan DT, sebenarnya bebas. Lalu 2-nya ini pindah ruas ke depan, jadi DU per 2 sama dengan T dikali DT. Lalu kita integralkan fungsi tadi, integral dari T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung kuadrat dikali DT. Lalu integral dari 1 per U kuadrat dikali DU per 2 sama dengan DU per 2 ini seperduanya dikeluarkan, jadi setengah. Lalu integral dari U pangkat minus 2 karena dia pindah ke atas, jadi min pangkatnya dikali DU, jadi sama dengan setengah dikali U pangkat minus 1 per minus 1 plus C sama dengan, tinggal dikalikan silang, jadi min 1 per 2U plus C. Jadi nilai H besar T nya itu adalah sama dengan min 1 per 2 dikali dalam kurung 1 plus T kuadrat plus C. Lalu poin yang B adalah nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan HT dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Kita mengerjakan soal ini menggunakan turunan yang sudah kita integral sudah kita dapatkan tadi. Di sini kita masukkan ke dalam integral, yaitu integral dari 0 sampai 2 dari fungsi T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan dikali DT. Seperti yang kita ketahui tadi, kita mendapatkan nilai H besar T nya itu kan min 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat, tinggal dimasukkan ke sini dengan batasnya itu dari 0 sampai 2. Lalu dimasukkan dengan rumus ini, jadi min 1 per 2 dikali 1 plus 2 kuadrat, 2 nya dari sini, min 1 per 2 dikali 1 plus 0 kuadrat, 0 nya dari batas yang ini, tinggal kita jumlahkan, ini menjadi min 1 per 10 dan min dijumlahkan, jadi min 1 per 2 sama dengan min 1 per 10 ditambah, karena min ketemu min plus, ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah min 1 plus 5 per 10. Hasilnya 4 per 10. Ini
bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya 2/5. Jadi nilai fungsi biaya pada interval 0,2 adalah 2/5. Lalu poin yang C adalah temukan nilai C aksen X jika C aksennya itu integral dari 1 plus X kuadrat sampai 5 dari fungsi T per dalam kurung 1 plus T kuadrat tutup kurung dikuadratkan dikali dt. Seperti kita lihat di sini, untuk mengerjakan soal ini itu menggunakan teorema dasar kalkulus yang dimana f besar T itu antiturunan dari f kecil T yang sama dengan integral dari A sampai B itu ft dikali dt itu sama dengan f besar B min f besar A. Lalu kita bisa dapatkan di sini tadi ft-nya itu kan sama dengan T per 1 plus T kuadrat lalu dikuadratkan lagi, dan di sini nilai kita menggunakan AX sebagai simbol dari 1 plus X kuadrat dari sini dan BX untuk 5. Kita juga perlu ketahui untuk nilai dari turunan dari AX dan turunan dari BX. Turunan dari AX-nya itu 2X dan turunan dari BX-nya turunan dari 5 itu kan 0. Maka D per DX integral dari AX sampai BX itu ft dikali dt sama dengan f dikali bx dikali turunan dari bx min f ax dikali turunan dari a aksen x. Lalu menjadi d per dx itu integral dari 1 plus x kuadrat sampai 5 T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan dikali T. Di sini kita tinggal masukkan saja nilai 5 dan 1 plus X kuadrat ke dalam rumus tersebut. Jadi 5 per 1 plus 5 kuadrat dikuadratkan dikali 0. 0 itu dari mana? 0 nya itu turunan dari BX. Lalu min 1 plus X kuadrat per 1 plus dalam kurung 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat lalu dikuadratkan dikali 2X. 2X itu turunan dari AX. Jadi C aksen X sama dengan min 1 plus X kuadrat per 1 plus dalam kurung 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat lalu dikuadratkan dan dikali 2x. Kenapa langsung ke sini? Karena ini dikali 0 dan sudah pasti hasilnya 0. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai C aksen X itu sama dengan min 2x 1 plus X kuadrat per 1 plus di dalam kurung 1 plus X kuadrat tutup kurung kuadrat lalu dikuadratkan. Min 2 karena 2x dikali min, jadi hasilnya min 2x. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Baik, di sini kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa rumus volume itu sama dengan volume sama dengan V integral dari A sampai B dari fungsi fx lalu dikuadratkan dikali dx. Di sini kita intervalnya 1 dan 9 dapat ditulis menggunakan simbol A untuk 1 dan simbol B untuk 9. Di sini fx-nya itu adalah akar dari x. Lalu kita substitusikan V sama dengan V integral dari 1 sampai 9 untuk akar x kuadrat dikali dx. Lalu V
integral dari 1 sampai 9 X dikali dx. Sama dengan integral X dx sama dengan 1 per 2 X kuadrat. Mengapa bisa jadi 1 per 2 X kuadrat? Karena turunan dari X itu adalah 1/2 X kuadrat. Lalu kita substitusikan, masukkan ke dalam rumus, yaitu volume sama dengan V dikali 1 per 2 X kuadrat, yang batasnya itu dari 1 sampai 9. Sama dengan V dikali 1 per 2 dikali 9 pangkat 2, 9-nya itu dari integral dari batasnya, batas yang ini, min 1 per 2 dikali 1 kuadrat. Satunya itu dari batas yang ini. Sama dengan V dikali 81 per 2 min setengah. Sama dengan V dikali 80 per 2 sama dengan 40. Jadi 40 dikali V adalah 40 V. Jadi volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X itu adalah 40 V. Lalu untuk soal yang nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu X. Seperti yang soal nomor 1 tadi, menggunakan rumus volume, dan di sini batasnya itu x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1 dengan fungsinya x kuadrat. Lalu ditulis saja di sini v sama dengan P dari integral 0 sampai 1 dengan fungsi x kuadrat lalu dikuadratkan dikali dx. P dari nilai 0 sampai 1, integral dari 0 sampai 1 dari x pangkat 4 dikali dx sama dengan integral dari x pangkat 4 dikali dx sama dengan 1/5 x pangkat 5. Ini juga 1/5 x pangkat 5 itu merupakan turunan dari x pangkat 4. Lalu dimasukkan ke rumus volume. Volume sama dengan V dikali 1/5 X pangkat 5 dengan batasnya itu 0 sampai 1. V 1/5 dikali 1 pangkat 5, satunya itu batasnya yang ini, min 1/5 dikali 0 pangkat, ini pangkat 5, dan ini tuh 0-nya dari batasnya juga. Jadi 1/5 dikali 1 pangkat 5 itu 1/5, sedangkan 1/5 dikali 0 pangkat 5 itu adalah 0. Jadi sama dengan V dikali 1/5 sama dengan V/5. Jadi untuk volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu X itu adalah V/5. Sekian penjelasan dan jawaban untuk tugas kalkulus subshell O4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.